Ngakak, Demokrat dan Nasdem masih terus cakar-cakaran. AHY ngambek, kalau saya jadi cawapres Anies ada yang ancam minggat dari koalisi. Wah, kasihan bener Gus. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Tapi wajar lah, namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Artinya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya? Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Ini menjadi ancaman bagi koalisi nggak cuma kalau mereka bukan Mas AHY kemudian mereka keluar atau gimana? Karena kan ada godaan juga dari PDIP untuk Mas AHY. Itu kan keinginan partai politik kan pasti beda-beda. Koalisi perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Partai Demokrat terus-menerus memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anies karena hanya itulah syarat yang membuat Demokrat tertarik untuk bergabung di koalisi perubahan. Sedangkan Nasdem sudah pasti nggak mau karena jelas nama AHY itu tidak menjual dan potensi kalahnya itu besar. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Dinamika yang terjadi di koalisi perubahan semakin hari semakin menarik untuk diikuti. Pasalnya yang namanya koalisi itu kan semestinya kompak dan saling mendukung karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan capres yang diusung. Sementara Nasdem dan Demokrat justru saling cakar-cakaran alias tidak kompak. Memang malahan PKS sampai merelakan kadernya si Aher tidak jadi cawapres Anies demi tidak ribut dengan Nasdem dan Demokrat. Lantas seperti apa sih rivalitas antara Nasdem dengan Demokrat di koalisi perubahan? Kita mulai dari penyebabnya dulu ya. Nasdem tidak setuju AHY jadi cawapres Anies lantaran elektabilitasnya kecil serta bukan tokoh NU. Sedangkan Demokrat ngotot yang harus jadi cawapres Anies adalah AHY. Celakanya sampai sekarang belum ada kata sepakat antara kedua partai itu. Masing-masing masih kekeh dengan pendirian. Padahal solusinya ada ya, yaitu supaya adil, pilih saja cawapres Anies dari luar koalisi perubahan. Jadi baik Nasdem, PKS, Demokrat sama-sama tidak dapat tiket cawapres, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di dalamnya. Dan masalahnya di sini, Demokrat nggak peduli dengan solusi itu. Bagi partai berlambang bintang Mercy itu, AHY cawapres Anies adalah harga mati. Jika bukan AHY yang jadi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Nasdem pun punya keyakinan yang tidak kalah radikalnya. Jika AHY jadi cawapres, maka Anies akan kalah. Padahal target Nasdem jelas, ingin jadi partai penguasa pada periode 2024-2029. Hingga Perang Dunia Ketiga antara Nasdem Demokrat benar-benar terjadi. Dimulai dari Nasdem yang sudah mulai gerah dengan manuver Demokrat yang terus-terusan mendorong ketumnya menjadi cawapres Anies, tapi tidak mau mensosialisasikan Anies secara maksimal. Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali, sebenarnya berterus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil, Demokrat mau mundur, bilang aja begitu. Ali juga menuding selama ini tidak ada baliho Demokrat yang memasang foto Anies lantaran keinginan partai tersebut, yaitu AHY jadi cawapres belum terpenuhi. Hingga pernyataan elit Nasdem itu mendapat respon dari Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Tanpa tedeng-aling-aling, Andi mengatakan Nasdem tidak rela jika AHY dipilih Anies jadi cawapresnya. Hingga ia bertanya apakah Nasdem akan keluar dari koalisi perubahan jika Anies memilih AHY sebagai cawapres. Kata mantan pemakai sabu itu melalui akun Twitternya, menurut Mat Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY jadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi. Bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau, jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Nah, kelihatan banget kalau Andi Arief sudah nggak menghargai kader Nasdem lagi. Teranyar giliran AHY yang melemparkan sindiran kepada Nasdem, diawali dengan sebuah pertanyaan kepada putra sulung SBY tersebut. Jika dirinya tidak jadi cawapres Anies, bagaimana sikap Demokrat? Nah, bukan menjawab pertanyaan itu, AHY malah mengajukan pertanyaan balik. Ia berkata, kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Anies menetapkan AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair, kata AHY. Tak pelak, Nasdem pun langsung tersengat dengan pertanyaan tersebut, hingga Ahmad Ali melontarkan pertanyaan balik. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies.
Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies untuk memilih siapa cawapresnya. Namun kewenangan yang diberikan dan siapa cawapres yang ditunjuk harus bisa dijelaskan secara empirik dan saintifik mengapa memilih seseorang. Karena calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies adalah orang yang bisa membantu pemenangan. Kalau AHY yang ditunjuk jadi cawapres, pertanyaan dia apakah ada orang yang akan pergi? Saya tanya balik, kalau bukan dia yang ditunjuk jadi cawapres Anies, apakah dia akan pergi? Kata Ahmad Ali dengan nada menantang. Dari pernyataan ex-ketua fraksi Nasdem di DPR itu terlihat jelas kalau Nasdem tidak benar-benar memberikan kebebasan kepada Anies dalam menentukan cawapres. Karena Anies harus menjelaskan dulu alasannya kepada Nasdem secara empiris dan saintifik terkait dengan capres pilihannya. Kalau ternyata alasan tersebut tidak bisa diterima Nasdem, ya ujung-ujungnya ditolak oleh partai mantan ormas itu. Artinya sama saja dengan penentu cawapres Anies adalah Nasdem. Dan kalau diperhatikan, konflik antara Nasdem versus Demokrat ini seperti konflik yang terjadi antara PKS dan Gerindra dulu dalam menentukan Wagub Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah pertarungan ini akan selesai nanti? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Adian Apitupulu bongkar hasil musyawarah relawan Jokowi tentang Projo buka data. Ternyata 70% relawan tegaskan dukung Ganjar, permainan elit bikin relawan akar rumput pahit. Tapi betul tidak? 70% sebetulnya dari musrah itu ke Pak Ganjar Pranowo, 30% yang kemudian menurut Bang Adian tidak mau mendengarkan. Hitung apa aja ayo. Ayo, Gak usah ngabsen kawan-kawan lah. Bukan ngabsen, biar benar nggak angka 70% itu kita hitung ayo. Apa aja? Beberapa kawan, oke, sudah memutusin langsung dukung Mas Ganjar. Seknas mana? Ganjar. Oke. Terus kemudian ada yang Relawan belum. Ganjar. Oke, apa lagi? Ada juga yang kayak Bara JP masih 3 periode. Projo itu seperti terus-menerus mengendorse Prabowo, ya karena itu bagian dari strategi caturnya Jokowi. Projo itu cuman pion doang kok, nggak perlu ditakuti. Kalau kita sekarang agak geli-geli gimana gitu dengan langkah Projo, ya itu juga manusiawi. Siapa sih yang nggak geli lihat ketidakkonsistenan relawan yang dulu selama 2 periode melawan Prabowo Subianto dan sekarang berbicara cinta pada Prabowo? Jokowi saya tanya 2 kali. Juli 2022 dia sebut nama Ganjar dan kemarin di Parung dia sebut nama Ganjar. Itu loh. Dan menurut saya itu tidak perlu kita tafsirkan. Dia tidak beristilah ngomong di media tidak mau Prabowo karena begini. Menolak jadi menteri karena begini. Begitu jadi menterian. Ya labil lah ya kali Projo ya, lagi galau gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang sedang dinegosiasikan entah dengan siapa, apakah negosiasi ide atau negosiasi yang lain saya tidak tahu. Tapi kalau kita kembali pada pertanyaan awal, apakah khawatir? Enggak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Koordinator Relawan Pemilu 2024, Adian Apitupulu, mengungkap hasil musyawarah rakyat relawan pro Jokowi atau Projo. Sebanyak 70% memilih dukung Ganjar Pranowo. Adian memastikan 70% hasil musrah Projo memilih Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Diungkapkan channel Sindo News 11 Juli, Adian Apitupulu kemas atau sikap Sekjen Projo Handoko yang menyebut Projo belum menentukan pilihan. Sementara video dukungan Ketum Projo Budi Ari kepada Prabowo beredar luas di jagat maya. Video elit Projo dan relawan Prabowo yang ikrar dukung Prabowo sengaja dipublikasikan membuat Adian begitu gusar. Ia berkata, deklarasi itu ada, lalu sekarang bilang belum menentukan pilihan. Ini gimana? Adian pun menilai elit Projo galau tak paham pesan Presiden di Istora Senayan pada 14 Mei 2023 silam. Ia berkata, Presiden bilang jangan gerasa gerusu, tapi yang terjadi. Adian menduga sikap elit Projo seperti galau. Saya tidak tahu mereka seperti menunggu sesuatu, kata Adian. Padahal kata Adian, dukungan Presiden sudah jelas kepada Ganjar. Ia berkata, saya rasa elit Projo juga sudah tahu, Projo itu galau. Namun realitas justru ikrar dukung Prabowo. Di sisi lain, watak elit relawan Projo pengkhianat cuma pikir isi perut diungkapkan YouTuber Alifur Rahman via channel Siward pada 7 Juli. Watak pengkhianat cuma pikir isi perut menjadi wajah elit relawan pro Jokowi setelah deklarasi mendukung Prabowo pada 6 Juli lalu.
Alifur Rahman menilai elit relawan Projo sibuk pikir isi perut. Ia berkata, karena pusing pikir isi perut mereka jadi pengkhianat pendukung Pak Jokowi di seluruh Indonesia. Ia menilai nama Projo semestinya jangan dibawa-bawa dalam deklarasi dukung Prabowo. Ia berkata, ganti dulu nama Projo, jangan bawa nama Pak Jokowi, belum Prabowo pilihan Pak Jokowi. Menurut Alifur Rahman, pernyataan Ketum Relawan Projo, Budi Aris Setiadi, soal sombong dan pelit jelas jadi bukti watak elit Projo yang sibuk pikir isi perut dan pengkhianat. Padahal kata Alifur Rahman, hasil musyawarah rakyat lebih banyak yang memilih Ganjar. Ia berkata, lalu kenapa malah pilih dukung Prabowo? Kabar tim Prabowo menawarkan mahar 40 miliar. Memang sulit bagi elit relawan Projo untuk ditolak. Saya tidak tahu berapa yang didapatkan Budi Ari selaku Ketum Projo, kata Alifur Rahman. Kalau memang era Jokowi dianggap sudah berakhir dan beliau tidak lagi nyapres, maka bukankah semestinya sudah tidak ada lagi yang namanya relawan Jokowi? Sehingga yang namanya Projo ataupun yang lain seperti Bara seharusnya membubarkan diri. Tidak usah lagi bawa-bawa nama Jokowi karena akan mendukung Prabowo kan? Jadi nama yang cocok adalah Prowo atau Pro Prabowo. Kan sebaiknya seperti Noel yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia pindah haluan dari awalnya mendukung Ganjar, kemudian menjadi pendukung Prabowo secara terang-terangan, lalu menyerang Ganjar dan menyebut Ganjar pelit dan sombong. Jadi jelas ya, kalau Projo ini harus ganti nama saja dengan tegas dan jelas sebagai Prowo atau Pro Prabowo. Ini kan soal kepentingan, soal keberlangsungan jabatan dan kebutuhan hidup. Jika dirasa mendukung Prabowo lebih menguntungkan, ya berarti dukung saja Prabowo dengan mengatasnamakan Prabowo juga. Bukan malah nebeng nama Jokowi. Apalagi Jokowi sudah tidak nyalon ya, sesimpel itu saja. Tapi tampaknya Projo ini sok kuasa dan sok paling berjasa. Lalu dengan nada mencoba menakut-nakuti, kemudian mau main lapor-lapor aja. Seperti sifat para kadrun yang doyan melapor orang yang berbeda pendapat. Tapi ya begitulah, Jokowi yang dulu difitnah dan dihina, kini pada ramai-ramai mendekat dan merapat kepadanya. Dan pada akhirnya kita tahu seperti apa orang-orang yang licik itu. Semakin jelas, dan kita pun tahu harus bersikap dan memilih siapa yang layak memimpin negeri ini. Jadi bagaimana menurut Anda?